Di video kali ini saya akan membagikan pemahaman saya mengenai fenomena yang mungkin sudah cukup lumrah ya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu benarkah cemburu pertanda cinta atau benarkah cemburu adalah tanda sayang. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu dua hal ini, yaitu cemburu dan cinta. Ya, cemburu itu adalah emosi yang kau rasakan terkait keinginan untuk memiliki atau mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Sedangkan cinta adalah emosi kasih sayang yang kuat, ya, dan juga benih dari semua kebaikan. Misalnya pemaafan, dukungan, toleransi, penerimaan apa adanya, itu cinta. Dan bagi saya pribadi, cinta adalah emosi teragung yang dapat dimiliki dan juga dapat dirasakan oleh manusia. Jadi, apa hubungan antara cemburu dan cinta? Tidak ada. Tidak ada hubungan antara cemburu dengan cinta. Jadi, kenapa di masyarakat kita seolah-olah menerima saja konsep ini, ya, padahal kalau kita teliti lebih lanjut perasaan-perasaan ini tidak ada hubungan sama sekali, bahkan bertolak belakang. Bagaimana mungkin hal yang positif, hal yang begitu indah, begitu agung, kau samakan dengan hal-hal yang negatif? Ya dong, cemburu kan perasaan yang tidak menyenangkan, dan perasaan yang tidak menyenangkan itu kita kategorikan sebagai perasaan yang negatif. Sedangkan cinta tidak pernah masuk ke dalam kategori negatif. Cinta itu adalah selalu perasaan yang menyenangkan. Ada juga istilah cinta yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Saya pikir cinta yang berlebihan itu bagaimana? Tidak mungkin. Cinta itu tidak bisa kita sandingkan dengan hal-hal yang buruk. Karena cinta selalu baik, mengandung benih kebaikan. Semua turunan-turunan kebaikan itu berasal dari cinta. Dan Tuhan sendiri adalah manifestasi dari cinta itu, karakteristiknya. Gitu ya. Jadi, apa yang terjadi? Kenapa selama ini kita memahami atau berada pada pemahaman yang salah gitu ya. Mungkin menurut saya ini hanya masalah kekurang pahaman gitu ya terhadap perasaan ini sendiri, atau kita tidak jujur dengan perasaan kita sendiri. Coba diingat-ingat, kalau kita merasa cemburu itu apa sih yang kita rasakan? Pasti itu perasaan-perasaan yang menjengkelkan, perasaan yang bikin geram. Ya, itu pada saat itu apakah kamu dapat merasakan cinta kepada pasangan, atau ketika pasangan kamu cemburu sama kamu, apa kamu dapat merasakan cintanya? Kan enggak, kan lucu. Tidak ada kualitas cinta pada saat kamu berada dalam situasi cemburu, tidak ada. Saya katakan di sini cemburu lebih kepada ego. Ya, ego itu apa? Ego itu segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, eksistensi kita sebagai manusia. Jadi ketika seorang itu cemburu, sebenarnya dia merasa merasa miliknya itu diserang, merasa apa yang selama ini menjadi milik dia itu takut diambil orang, ya kan, gitu kan? Atau cemburu pada hal-hal lain, gitu ya. Bisa jadi kecemburuan ini terjadi di antara keluarga, adik-beradik gitu kan ya. Nah, tapi saya ingin lebih fokus pada cemburu yang terjadi di antara pasangan, baik itu pasangan asmara belum menikah ataupun yang sudah menikah gitu ya. Jadi kalau kita menelusuri perasaan ini sendiri, saya kemudian saya mempelajari ini dari perasaan saya sendiri gitu ya, dan kemudian juga saya mengamati orang-orang di sekitar saya yang mungkin pernah ya mengalami hal seperti ini. Saya tahu sumber dari perasaan ini ya. Perasaan ini adalah perasaan insecure, perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, perasaan takut. Itu yang terjadi sesungguhnya pada saat kita cemburu.
Kenapa kita tidak merasa nyaman ketika kita tahu bahwa pasangan kita sedang dekat dengan orang lain? Tentunya karena kita khawatir, kita takut bahwa ada kemungkinan dia akan tertarik dengan orang lain, gitu ya. Ada kemungkinan dia pergi meninggalkan kita. Itu kan perasaan tidak nyaman yang berasal dari diri kita sendiri, jauh dengan hubungannya dengan cinta. Bahkan tidak ada hubungannya kan tadi. Nah, perasaan-perasaan ini menjadi buruk ya ketika kita menganggap hal itu wajar. Ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa pasangan kamu itu cemburuan sebagai bentuk rasa cintanya yang begitu besar, selamat. Kamu hidup dalam ilusi besar. Jadi kita perlu lagi ya meneliti keadaan kita. Apa benar? Perlu diteliti lagi perasaan-perasaan yang timbul di situ, perasaan insecure itu. Dan bahkan kita sendiri apa merasa nyaman dengan perasaan itu? Apa kita merasa nyaman dengan bentuk cintanya seperti itu? Kalau saya katakan bahwa ketika pasangan saya cemburu dengan saya tidak melihat kualitas cintanya kepada saya pada saat itu. Ya, saya tidak melihat ada sesuatu yang baik gitu dalam hal ini gitu ya. Jadi itu pasti bukan bentuk cinta gitu loh maksudnya ya. Kemudian dari mana datang rasa cemburu ini? Kadang begitu destruktif ya, begitu merusak. Cemburu itu masalahnya bukan hanya merusak hubungan antara dua orang ini, tapi juga bisa merusak lingkungan sosial ya, pertemanan, ataupun lingkungan yang lebih besar dari itu. Bahkan ini juga bisa merusak mental dirinya sendiri karena dia terus-menerus hidup dalam perasaan negatif. Bahkan kalau terus-terusan cemburu, orang akan melupakan kualitas cintanya. Tidak ada orang yang ingat. Ketika dia sedang cemburu, dia tidak ingat perasaan-perasaan baik yang pernah dia alami kepada pasangannya. Yang ada hanya benci, marah, dendam, takut. Itu ya, semua perasaan negatif itu. Perasaan negatif ini, cemburuan ini muncul bisa jadi kalau menurut pengamatan saya itu dari muatan-muatan negatif yang sadar atau tidak sadar sering kita terima. Muatan-muatan negatif ini berupa informasi. Misalnya terlalu sering nonton sinetron yang isinya tentang broken home, pelakor gitu ya. Kemudian berita-berita atau cerita-cerita orang tentang rumah tangga yang retak. Sadar atau tidak sadar, kita menyerap informasi ini, kemudian kita simpan di dalam otak bawah sadar kita, dan ketika kita melihat ada gelagat misal gitu ya, kok suami saya pulang terlambat, kok istri saya belum memberi kabar. Jadi muatan ini muncul dan menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan yang kadang-kadang tidak logis. Bayangkan kalau hal ini kita pelihara menjadi pola pikir kita, maka dampaknya besar sekali. Dampak destruktifnya itu besar sekali gitu ya. Dan parahnya lagi, kita tidak tahu bahwa itu tidak ada kaitannya dengan cinta. Kita selalu menganggap itu benar. Nah, kemudian apakah rasa cemburu itu salah, harus ditekan atau harus dibuang? Ya enggak juga. Sebagai manusia, emosi, tadi kan emosi ya, cemburu itu adalah emosi, adalah bagian dari ego kita, atribut kita sebagai manusia. Emosi itu kan muncul dari perasaan kita, hasil konklusi dari pemikiran kita. Jadi letaknya ada di pikiran, ego itu letaknya ada di pikiran kita. Seseorang wajar saja mengalami cemburu, mungkin karena setiap orang yang menjalani hubungan pasti pernah mengalami cemburu, jadi orang mengaitkannya dengan rasa cinta. Padahal itu hanyalah bentuk ego, bentuk perasaan yang tidak nyaman. Kalau masih dalam batas normal dan pasangan ini bisa mengatasinya sendiri, it's okay lah. Tapi kalau sudah menimbulkan konflik yang berlarut-larut, mungkin sudah saatnya kamu bertemu dengan psikolog gitu ya, atau psikiater gitu ya, karena dampaknya
luas seperti ini. Jangan menganggap sepele gitu ya. Bahkan kita menjadi gagal untuk menampilkan perasaan atau cinta kita yang terbaik kepada pasangan kita dengan terus-menerus memelihara perasaan ini. Ingat, cinta tidak bisa kita kaitkan dengan perasaan-perasaan negatif. Cinta itu selalu baik, selalu sesuatu yang mendukung, sesuatu yang membuat kita berenergi, sesuatu yang membuat kita merasa lebih hidup. Seperti itulah cinta dari dulu. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa memiliki kekeliruan besar seperti itu. Selama ini kita hidup dalam ilusi yang besar, gitu ya. Ya, untuk mengatasi kecemburuan ini sendiri ya kita sendiri yang tahu. Kita harus istilahnya kembali ke dalam diri kita sendiri. Apa yang membuat saya tidak nyaman? Apa sih yang membuat saya merasa terganggu? Apakah kedekatannya dengan dia? Apakah karena saya merasa saya kurang menarik? Jadi kalau dia bergaul dengan orang lain yang kelihatan lebih menarik, saya menjadi minder, istilahnya minder ya namanya kan. Nah, kalau gitu kamu perlu lagi mengasah mengembangkan diri kamu menjadi lebih baik, atau berpenampilan lebih baik, ataupun ya berwawasan lebih baik, menambah ilmu gitu. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Ya, tunjukkan juga sisi-sisi positif kamu, which is tidak dimiliki orang lain, yang hanya didapatkan di kamu saja. Jadi daripada kamu hidup dalam perasaan negatif yang tidak menyenangkan, ya, cemburu itu kan tidak menyenangkan. Siapa sih yang mau hidup dalam kecemburuan ya? Sama-sama merusak gitu ya. Yang dicemburui merasa tidak nyaman, merasa jengkel gitu ya. Yang cemburu juga hidup dalam emosi negatif itu ya tertekan gitu. Siapa sih yang yang mau terus-menerus diikuti gitu ya, selalu ditanya lagi di mana ya, telat ngasih kabar dikit dianya curiga, kemanapun kita pergi dia mau tahu. Apa nggak capek ya? Saya pikir kehidupan seperti itu kehidupannya sangat menekan, jauh dari kata cinta. Ya, saya tidak bermaksud menggurui ataupun mengkritik ya, pola pikir orang. Tapi kalau kamu merasa ini sudah sedemikian mengganggu, itu sudah saatnya kamu melihat ke dalam diri kamu, meninjau hubungan kamu, apakah ini sehat atau tidak sehat, apakah ada yang harus diubah, apakah kita sama ini salah. Gitu ya. Pada akhirnya kitalah sendiri yang dapat mengukur, kita sendiri yang dapat mengetahui atau menyelesaikan masalah-masalah kita. Ingat bahwa setiap orang berhak menjalani hubungan yang membahagiakan, merasakan cinta. Semua orang berhak untuk menerima dukungan, diterima apa adanya, ya, dan mendapatkan toleransi. Itu cinta yang sesungguhnya. Oke, baiklah. Sekian dulu video dari saya hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini murni dari pengalaman-pengalaman saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, kamu silakan tekan like dan share. Kalau kamu ingin melihat video-video yang lain, silakan kamu tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi. Ingat, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.